Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban suami istri pada poin haknya istri yang kemudian menjadi kewajiban suami. Pada video kali ini kita akan berbicara juga tentang hak dan kewajiban suami istri, tapi pada poin menjadi haknya atau hal-hal yang menjadi haknya suami dan menjadi kewajibannya seorang istri. Untuk mengawali sesi kita pada video kali ini juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bahwa istri-istri kita itu juga memiliki hak sebagaimana kewajiban yang dia tunaikan. Artinya, kewajiban istri yang mereka tunaikan itu menjadi hak kita sebagai seorang suami. Apa saja hak-hak seorang suami yang ditunaikan oleh istrinya? Yang pertama adalah at-ta'atu fil ma'ruf, bahwa seorang suami itu memiliki hak dari istrinya berupa hak ketaatan. Jadi seorang suami ditaati oleh istrinya dalam keadaan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, apapun yang menjadi perintah suami kepada istrinya, apapun yang menjadi aturan seorang suami kepada istrinya, itu seorang istri wajib menunaikan. Karena ketaatan kepada suami merupakan hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Namun demikian, sekalipun istri ini wajib taat kepada suaminya, namun ketaatan itu jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk mempersulit kehidupan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika istri-istrimu itu sudah taat kepadamu, maka jangan cari sela-sela yang lain untuk mempersulit kehidupan mereka. Artinya memang seorang suami punya hak ditaati oleh istrinya. Namun sebagai suami yang baik tentu tidak memberikan perintah, tidak membuat aturan yang menyulitkan kehidupan istri. Apa-apa tidak boleh. Mau kesini dikit nggak boleh, mau apa lagi nggak boleh, semuanya tidak boleh demi mendapatkan ketaatan, itu juga nggak boleh. Artinya sebagai seorang suami bisa mengukur ketaatan yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh istrinya. Jangan sampai semua kegiatan rumah tangga juga menjadi beban istrinya murni sendirian. Maka kadang-kadang kita juga mesti harus membantu meringankan beban istri kita yang berada di dalam rumah tangga. Kemudian tentang ketaatan ini pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya boleh, gitu kata Nabi, seorang manusia sujud kepada manusia, seandainya boleh, maka tentu saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini hanya perumpamaan, keinginan saja, seandainya boleh. Tapi kan dalam kenyataannya memang tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia. Itu maka kata Nabi, seandainya boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kemudian hak yang kedua adalah hifdzu malihi. Seorang istri berkewajiban menjaga harta suaminya. Jadi kalau suaminya punya harta benda di rumahnya, apapun itu, maka seorang istri wajib menjaganya dengan baik. Baik benda maupun kehormatan maupun harga diri seorang suami itu wajib dijaga baik-baik oleh istrinya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi lanjutannya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita-wanita yang baik itu adalah mereka yang mampu menjaga lil ghaibi dalam keadaan tidak ada orang, tidak bersama dengan suaminya. Bima hafizallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga. Artinya sekalipun suaminya sedang tidak di rumah, maka kewajiban seorang istri menjaga rumah suaminya. Dari apapun, termasuk harta bendanya maupun kehormatan suami. Jangan sampai justru sekarang ini model kehidupan modern kita ini adalah seorang istri yang secara mudah gitu mengucapkan, menceritakan kegiatan aib suaminya kepada orang lain. Mungkin tidak mengucapkan secara langsung, tapi kadang-kala ada yang memberikan gambaran tentang suaminya di media sosial, menceritakan aibnya di Facebook, menceritakan aib suaminya di Twitter dan lain-lain. Ini tentu termasuk wanita yang tidak masuk dalam daftar hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
Jadi wanita-wanita ini tidak bisa menjaga apa yang seharusnya dijaga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga. Tentang wanita yang ideal yang bisa menunaikan kewajibannya sebagai haknya suami adalah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita itu adalah ketika engkau melihat kepadanya. Jadi sebaik-baik istri itu adalah ketika engkau melihat kepadanya, sarratka, menjadikan dia itu membahagiakan kita gitu. Kita pulang kerja capek, kemudian melihat istri kita bahagia. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kita perintahkan satu perintah apapun, dia pasti mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita mengikuti. Pasti ngikutin, taat kepada suaminya. Enggak pakai tapi gitu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha. Nah, yang ketiga ini adalah wanita yang baik adalah mereka yang ketika engkau tidak berada di rumah, dia menjaga dirinya untuk kamu dan dia menjaga harta yang engkau punya. Jadi justru tidak mencari kesempatan seorang suami sedang pergi malah istrinya nyari kesempatan untuk berbuat tidak baik gitu. Maka perempuan yang baik adalah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, wa idza ghibta anha, kalau engkau sedang tidak berada bersama dia, hafizatka fi nafsiha, dia akan menjagamu tentang dirinya sendiri. Artinya seorang wanita yang bisa menjaga dirinya itu sebenarnya dia sedang menjaga rumah tangga dan menjaga suaminya. Wa malika, dan sekaligus dia bisa menjaga wa malaka, dan sekaligus menjaga harta yang kita punya. Kemudian yang nomor 3, menjadi haknya seorang suami atas istrinya adalah taslimu nafsiha lahu mata tolabaha. Jadi seorang istri itu adalah mereka yang memberikan hak berupa kesediaan untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh suaminya dari kegiatan hubungan suami istri seksual gitu. Makanya istri itu baiknya tidak terlalu capek sehingga kapanpun suaminya membutuhkan itu, ya dia bersedia, tidak ada alasan capek, tidak. Walaupun demikian, namun suami pun tetap harus mengerti keadaan istrinya gitu. Jadi nggak sembarangan sedatang-datangnya kemudian minta melakukan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan keadaan fisik istrinya, tidak mempertimbangkan kondisi psikologi istrinya gitu. Apakah dia sedang mood atau tidak gitu. Makanya sekalipun ini menjadi haknya suami, tapi suami tetap harus mengerti keadaan istri sehingga perbuatan hubungan seksual yang terbangun antara suami istri itu bukan karena sebab terpaksa, karena memang saling menyukai, saling membutuhkan gitu. Sehingga kejadian-kejadian yang hubungannya dengan kegiatan biologis itu tidak dalam keadaan terpaksa. Iya, memang istri tidak menolak, tapi kalau dia tidak dalam keadaan yang fresh, tidak dalam keadaan yang baik, tentu kegiatan ini juga tidak akan merasakan jadi kalau dilakukan tidak dengan baik, maka tentu kegiatan seksual sekalipun tidak akan merasakan kenikmatan yang diinginkan mereka berdua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan sebenarnya, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi. Ketika seorang laki-laki ini memanggil atau membutuhkan istrinya dalam kegiatan seksual, ila firashihi, di atas ranjangnya, fa'abat antaji'a, kemudian dia menolak untuk datang memenuhi panggilan suaminya, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih, maka nanti para malaikat akan melaknat istri yang seperti ini sampai pagi. Nah, ini tentu saja tidak semua penolakan istri kemudian berakibat pada laknat malaikat, tapi kondisi yang paling suami membutuhkan dan istri sebenarnya mampu melakukan, tapi ditolak oleh istrinya dengan alasan yang tidak masuk akal. Namun kalau memang istri ini dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual yang harmonis, tentu ini penolakan yang baik. Maka kalaupun ada seorang istri yang harus menolak keinginan istrinya, keinginan suaminya, maka istri bisa menolaknya dengan cara yang paling baik sehingga tidak menyinggung perasaan suaminya. Nah, termasuk kemudian yang nomor 4 adalah istidzanuhu fi shaumi idza kana hadiran ghairu musafir. Lah, ini bedanya antara puasa sunnahnya seorang istri dengan puasa sunnahnya seorang laki-laki itu bedanya adalah kalau seorang suami itu boleh puasa sunnah kapanpun yang dia mau. Tapi kalau seorang istri ketika mau melakukan puasa sunnah dan suaminya ada di rumah,
maka dia harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kenapa? Siapa tahu ketika istrinya sedang melakukan puasa sunnah dan suaminya menginginkan melakukan hubungan seksual atau percumbuan, si suami tidak bisa melakukannya karena istrinya dalam keadaan puasa. Maka puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang istri itu harus mendapatkan izin dari suami, sehingga puasa sunnahnya menghasilkan pahala, kemudian disebabkan karena suaminya ridho apa yang dilakukan oleh istrinya. Tentu saja kalau ini suaminya ngerti keadaan istrinya sedang melakukan puasa sunnah, ya didukung gitu. Toh malam juga masih ada kan gitu, tidak harus siang-siang. Atau apalagi kalau kita hari ini banyak kan suami ini bekerja di siang hari, tentu saja tidak ketemu dengan istrinya gitu. Makanya kalau nanti suami itu berada di dalam rumah atau tidak sedang bekerja, maka kalau ada istri yang ingin melakukan puasa sunnah, maka lebih baiknya dia meminta izin kepada suaminya sehingga puasa yang dilakukan bernilai di hadapan Allah dan sekaligus tidak menyinggung perasaan suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal, tidak dibolehkan seorang wanita berpuasa sunnah, maksudnya wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada di tempat, tidak sedang bepergian, illa bi'idnih, kecuali dengan izin suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.